Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Dian, selamat pagi Bu Emi, selamat pagi Pendeta Renaldo, selamat pagi Kak Monci, selamat pagi Kak Novi, Angel, ada Jun dan Rina, ada Ori dan Ongki, serta Hazel, Kak Santri dan keluarga, Pak Yosua dan keluarga, serta Kak Angel. Senang sekali pada pagi hari ini kita ketemu lagi di ibadah Gereja Rasulia Indonesia Jemaat Berkat secara live Zoom. Pada pagi hari ini saya ingatkan kita akan melakukan perjamuan kudus bersama. Dimohon Bapak Ibu Saudara sekalian menyiapkan roti dan anggur. Baik, pada pagi hari ini saya senang sekali menyapa semuanya di tempat ini, termasuk anak-anak yang bersama-sama dengan kita mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terasa sudah masuk bulan ke-11 di tahun 2021. Saya pribadi merasakan penyataan Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu serta saudara sekalian pun merasakan penyertaan Tuhan. Kalau hitung-hitung COVID sudah mau masuk 2 tahun, tapi lihatlah penyertaan Tuhan bagi bangsa ini, bagi dunia ini. Dalam 2 tahun ini, pada saat ini angka COVID sudah sangat semakin mengecil, secara khusus di Jakarta juga di Indonesia. Saya sangat percaya ini adalah karena penyertaan Tuhan dan karena kita juga melakukan protokol kesehatan yang baik. Bapak Ibu, tidak hanya COVID yang kita alami di dalam dunia ini, mengalami pergumulan dan kesusahan lainnya. Namun, ada banyak pergumulan yang mungkin masing-masing kita merasakannya. Tapi percayalah, iman, pengharapan, dan kasih yang selalu ada. Saya pun mengalami itu. Teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara pun mengalaminya. Tapi percaya, kita berada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Mari kita bersaat teduh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, Minggu 7 November 2021, kita masuk hadirat Tuhan yang kudus untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan, atas segala kasih karunia Tuhan, atas segala berkat Tuhan, dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Apapun masalah kami, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami tahu Tuhan Yesus memegang kehidupan kami. Kebaikan Tuhan seringkali kami balas dengan mendukakan hati Tuhan. Kami melakukan kesalahan dalam perbuatan, bahkan dalam pikiran kami, juga perkataan kami, yang secara sengaja maupun tidak sengaja, secara sadar maupun tidak sadar, kami menyakiti sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ajar kami untuk membenci kesalahan kami, sehingga kami tidak akan mau lagi melakukannya, dan kami tidak mendukakan hati Tuhan dan sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan. Layakan kami ya Bapa. Saat ini, urapi kami, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing. Kami ingin mendengarkan suara Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus Tuhan pimpin kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari saudara-saudara, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan. Muliakanlah namanya yang kudus. Shalom jemaat Tuhan, jemaat Gereja Rasulia Indonesia Berkat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini harinya Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, meninggikan nama Yesus. Karena Yesus adalah
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melakukan pembacaan antifonal dengan berbalasan. Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang memungkinkan untuk bangkit berdiri dari tempatnya, atau kita membacakannya dengan sikap sempurna. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan kejayaan. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang Nantikan Tuhan mewarisi negeri. Amin. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Di dalam bait-Nya setiap orang berseru, hormat. Mari saudara, siapkan hatimu untuk mendengarkan suara Tuhan dengan hormat, takut, dan gentar. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, sehingga firman yang diberitakan menjadi rema di dalam kehidupan kami, berakar, bertumbuh, berbuah guna hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kembali pujian ini dari awal, katakan Tuhan Kau sempurna. Tuhan,
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti Shalom, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sekarang kita akan mau merenungkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk mendengar suara Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang saya kasihi, kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudaraku semua. Saudaraku, pada bulan November ini kita akan merenungkan serangkaian renungan atau khotbah yang bertema Life Detox. Kita tahu istilah detox itu artinya kan mengeluarkan racun ya. Kalau kita minum jus buah-buahan gitu ya, kalau secara tubuh biasanya itu yang disebut dengan detox. Jadi racun-racun di dalam tubuh kita bisa keluar setelah kita mengkonsumsi itu selama beberapa hari. Tetapi di dalam tema hari ini, Life Detox, yang dimaksud adalah racun-racun tubuh rohani. Jadi bagaimana kita mengenali racun-racun yang ada dalam tubuh rohani kita yang biasanya itu membawa dampak yang buruk bagi kehidupan kita. Misalnya racun-racun rohani itu kemarahan, ketakutan atau kekhawatiran, ya, anxiety, kemudian kegelisahan, kesombongan, lalu selalu rendah diri, selalu mengeluh, nggak punya tujuan hidup. Ya. Dan itu adalah toksin rohani yang harus kita keluarkan dalam hidup. Memang kita tidak akan membahas semuanya di dalam khotbah di ibadah minggu sepanjang bulan November ini. Akan tetapi hanya beberapa toksit rohani saja yang paling mendominasi lah dalam kehidupan kita. Misalnya yaitu hari ini saya akan berbicara tentang toksit kemarahan. Ya, minggu depan nanti Pak Horas akan bicara tentang toksit hidup yang selalu mengeluh, dan juga nanti juga Pendeta Yosua akan berbagi kita tentang toksit kesombongan. Ya. Dan tentunya di dalam renungan ini juga kita belajar dari firman Tuhan bagaimana cara mengatasi dan menaklukkan semua toksit itu di dalam terang firman Tuhan. Dan tentunya juga dikaitkan dengan realitas yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada minggu pertama di November ini, saya akan memulainya dengan mengajak saudara untuk merenungkan tentang kemarahan.
Saya secara pribadi sangat bergumul dengan kebiasaan marah ya. Saya rasa kita semua begitu ya. Kita marah gitu loh. Pagi ini saja situasi kadang-kadang membuat kita marah gitu ya. Tetapi bagaimana firman Tuhan katakan, boleh marah tetapi jangan berbuat dosa. Ya. Dan kita coba hari ini akan mengenali sebuah racun yaitu kemarahan yang dapat merusak relasi kita dengan sesama. Baik itu dengan anggota keluarga, dengan saudara, sahabat, teman, dan juga dapat merusak relasi kita dengan Tuhan. Dan kita juga akan belajar bagaimana kita dapat mendetoks racun ini atau membersihkan diri dari racun yang satu ini. Dan kita mau merenungkannya dari firman Tuhan Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Saudara boleh buka dan juga Efesus 4 ayat 26, 27, 28, 32. Nanti saya tayangkannya sudah menjadi serangkaian ya. Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersukacita dan mengucap syukur kalau pada pagi hari Minggu yang sejuk ini kami boleh datang kepada Tuhan untuk bersama-sama memuliakan dan menyembah Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan dan diberkati dengan semua ucapan dan nyanyian kami dari awal ibadah kami. Dan saatnya kami saat ini mau mendengarkan suara Tuhan yang kiranya akan menolong kami, bahkan mentransformasi, merubah hidup kami, sehingga menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Berfirmanlah Bapa, biarlah Roh Kudus yang menuntun kami semua, baik hamba yang akan menyampaikan pesan Tuhan, dan juga setiap jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Roh Kudus, pimpin kami supaya kami boleh fokus, konsentrasi, tidak mau didistraksi oleh apapun, ya Bapak, sehingga kami boleh benar-benar menangkap apa maksud Tuhan dan apa yang harus kami rubah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20, lalu dilanjutkan dengan Efesus 4 ayat 26 sampai 27, kemudian 28 32. Saya akan bacakan buat saudara. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kehormatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sedemikian jauh firman tentang kemarahan, dan Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia, yang diberkati adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Saudara-saudaraku, sekali lagi hari ini kita ingin merenungkan tentang bagaimana kita menaklukkan kemarahan yang seringkali muncul dalam kehidupan kita. Dan dalam renungan hari ini berbicara sebenarnya dua sisi. Kita sebagai orang yang tidak mudah marah,
tetapi kita juga harus menjadi orang yang tidak membuat orang marah. Ya, jadi jangan dari kitanya sendiri untuk tidak marah, tetapi kita juga di dalam perilaku, dalam perkataan kita, bagaimana caranya supaya jangan membuat orang marah. Dan kita baca, saudaraku, di ayat yang tadi, dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Ada beberapa hal yang saya beri warna kuning, dikatakan, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ada dua kata yang penting di awal dikatakan ingatlah. Ya, berarti Yakobus ini membuat suatu penekanan. Mungkin kalau kata ini dirubah, Yakobus mengatakan perhatikan. Jangan lupa akan hal ini. Catat dan ingat selalu. Kenapa? Karena hal-hal ini adalah hal yang penting dalam hidupmu. Apa itu hal yang penting? Apa yang harus diingat? Yang pertama dikatakan cepat mendengar. Ya. Ini artinya adalah kita lebih diminta untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ini juga berarti bahwa beri dulu kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. Karena kata mendengar itu kan artinya orang lain yang sedang berbicara, saudara mendengar. Kata cepat berarti kita harus lebih peka dengan perkataan orang lain dulu. Ya. Jadi cepat mendengar artinya jangan terlalu cepat ngomong tetapi banyak mendengarkan orang lain. Itu sebabnya dilanjutkan dibilang cepat mendengar. Yang kedua adalah lambat untuk berkata-kata. Ya, jadi kalau sedang berdebat berbicara, ya jangan bicara dulu. Ya, tetapi harus dipikirkan, harus lambat. Kita kadang-kadang mulut kita lebih cepat dari otak kita. Betul ya? Nah, tetapi Tuhan katakan jangan berbicara dulu. Kamu harus lambat berbicara. Walaupun yang ada kadang-kadang dalam satu perdebatan, bahkan kalau di TV kita lihat ya, kalau acara debat, ya, yang ada orang sering mau didengerin dulu, nggak mau dengerin orang. Ya, akhirnya bisa dalam diskusi semua orang suasana menjadi chaos, kacau, emosi meningkat. Gitu. Begitupun kalau di WA gitu ya, di grup gitu ya, semua orang typing, ya, nggak mau kasih kesempatan orang untuk orang lain menulis dulu, apalagi nulisnya pakai huruf besar semua. Tapi apa yang Yakobus nasihatkan hari ini, kita harus lambat berbicara, kasih kesempatan dulu orang untuk berbicara. Dan tentunya yang berikutnya, firman ini mengatakan, jangan cepat naik darah. Kamu harus lambat marah. Kenapa ayat ini memerintahkan kita untuk melakukan itu semua? Ya, kita harus cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Jawabannya ada di ayat berikutnya. Dikatakan, karena amarah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi ayat tentang kemarahan itu adalah berbahaya. Dapat menyebabkan kita menjadi orang yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Menjadi kita tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara-saudaraku, ayat ini bisa dimaklumi karena memang natur dari kita adalah manusia yang berdosa. Sinful nature itu ada di dalam diri kita. Maka kemarahan ini pun akan menjadi sebuah dosa dalam kehidupan saja. Dan kita tahu tentu saja dosa termasuk yang disebabkan oleh kemarahan itu tidak berkenan di hati Allah, tidak menyenangkan hati Allah dan juga menyakiti hati orang lain. Dan ini adalah satu kebenaran, saudara-saudaraku. Kemarahan itu adalah berpotensi untuk membuat kita berdosa, menyakiti sesama, dan menyakiti Tuhan. Ini adalah satu kebenaran. Dari ayat ini jelas dikatakan di terakhir itu adalah memang ini tidak berkenan di hati Allah. Ya. Kita tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudaraku, di dalam surat-surat Paulus,
kita pasti masih ingat bahwa tujuan Allah dalam hidup kita adalah menjadi seperti gambaran anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Dan Alkitab mengatakan, dan kita tahu bahwa kemarahan justru perilaku yang bertentangan dengan tujuan Allah itu. Dan beberapa ayat dalam Alkitab, ayat-ayat lain yang menguatkan akan kebenaran dari Amsal 15 ayat 18. Dikatakan, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Artinya dia dalam terjemahan lain dikatakan, orang yang sabar itu mengusahakan perdamaian. Si pemarah akan mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya dia ucapkan, yang destruktif, menyakiti orang lain, menghina orang lain, menganggap remeh, dan lain sebagainya. Si pemarah akiti orang yang seharusnya dia kasihi. Orang itu bisa saja pasangan kita. Satu saat kita menyakiti pasangan kita, tetapi di waktu yang lain mungkin kita menyakiti anak-anak, orang tua kita, saudara kita, dan lain-lain, saudara-saudaraku. Berikutnya juga masih dalam kitab Amsal dikatakan, siapa yang lekas tensi, naik darah, itu adalah berlaku bodoh. Tetapi orang bijaksana itu bersabar. Lalu dikatakan di sini bodoh. Bodoh macam apa sih yang dilakukan orang yang cepat marah? Hal bodoh yang pertama, biasanya orang marah itu dia mengutuk. Kata-katanya mengutuk. Belum lagi kalau marah orang bisa merusak barang, lempar piring, pukul meja sampai rusak, dan lain sebagainya. Dan dia berlaku bodoh juga karena kadang menyakiti diri sendiri dan juga menyakiti orang lain. Efesus 4 ayat 31 mengajar, yang sudah kita baca, mengajarkan orang Kristen untuk buang. Kalau sampah harus dibuang, racun harus dibuang. Apa yang harus dibuang? Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, demikian pula kejahatan. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang berkaitan dengan kemarahan yang harus dibuang. Alkitab sedang berbicara kepada kita tentang kemarahan, di mana saat kita marah, kita tidak bisa menguasai diri kita. Kontrol atas diri kita. Saudaraku, pernah nggak kehilangan kendali atas emosi Anda? Saya sering, saudara-saudaraku, dan saya bergumul dengan itu. Kadang-kadang saudara-saudaraku, pada satu saat saya pernah marah, ya, saya marah pada seseorang, atau saya marahkan keadaan, kenapa begini? Saya pukul tembok, ya, atau saya banting HP. Bayangkan, sebenarnya ini adalah perlakuan yang bodoh. Kenapa? Tangan saya sakit. Mungkin kalau ada orang lain yang saya pukul, orang lain sakit, dan barang-barang rusak. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Amsal tadi. Orang bodoh tidak melakukan, orang-orang yang marah itu melakukan hal-hal yang bodoh. Ya. Lagi dari Amsal 25 ayat 28 dikatakan, orang yang tidak dapat mengendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya. Saudara bayangkan kalau rumah saudara, ya, itu kan dikelilingi tembok, tiba-tiba temboknya, pagernya runtuh semua. Jadi saudara tinggal rumah saudara, ya, nggak ada pagernya. Semua orang bisa masuk. Ini adalah gambaran dari Amsal, penulis Amsal. Dan memang itulah yang terjadi ketika seorang kehilangan kesabaran, kehilangan pengendalian diri. Jadi amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, dan Tuhan pasti tidak senang ketika kita kehilangan kesabaran. Saudara-saudaraku, tetapi Allah tidak hanya memberitahu kita bahwa kemarahan itu sesuatu perbuatan dosa dan salah, tetapi Dia juga memberitahukan kepada kita atau memberikan nasihat kepada kita tentang bagaimana caranya untuk mengendalikan atau menaklukkan kemarahan kita. Atau mungkin dengan kata
manajemen, dikatakan manajemen, anger management dari Tuhan. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Kalau saudara nanti baca lagi dari kedua perikop ini, dan saya merangkumnya di dalam beberapa cara, ya, beberapa tulisan mengenai cara kita menaklukkan kemarahan kita. Yang pertama adalah simple, stop it. Berhenti marah. Ayat tadi mengatakan, saudara-saudaraku, untuk menaklukkan amarah, salah satu atau cara pertamanya, ya berhenti marah. Kemarahan itu bukan suatu kesalahan atau dosa. Tetapi Allah menasihatkan kita tentang cara mengendalikan marah kita. Saudaraku, dalam Kolose 3 ayat 8, firman Tuhan katakan dengan jelas dan memberi saran. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini. Apa itu? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Saudara, saya kasih kuning. Warna kuning kata, buanglah. Berarti memang cara yang pertama adalah, ya stop it. Usahakan jangan lakukan itu. Ya, buang amarahmu, alias berhenti marah. Nggak mudah ya saudara. Tetapi kita jangan mengentertain, ya, memelihara kemarahan kita. Paling tidak itu yang bisa kita lakukan. Jangan kita bikin alasan, ya pantaslah saya marah gitu ya. Ya memang pantas marah, tetapi kalau marah itu tidak dikendalikan, hati-hati, bisa menjadi dosa. Kadang-kadang kita juga marah, kita biasanya bersembunyi di sebuah kalimat yang mengatakan, saya nggak bisa memaafkan orang itu. Saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini yang pertama mengatakan, simpel aja, putuskan untuk jangan cepat marah. Memang kelihatannya ini terlalu menyederhanakan ya saudara-saudaraku. Tetapi masalahnya, bagi terlalu banyak orang, mereka tuh selalu excuse, pakai banyak alasan untuk setiap kegiatan atau kebiasaan buruk yang mereka lakukan. Saya melakukan ini, tapi kan soalnya begini. Tapi hari ini, di dalam Kolose 3 ayat 8, Tuhan katakan, berhenti, buanglah melakukan kemarahan. Lalu nasihat yang kedua, supaya kita tidak berlarut-larut dalam kemarahan yang dapat membuahkan dosa adalah, jangan marah berkepanjangan. Kalau marah, ya jangan lama-lama. Dan itu yang kita baca tadi dalam Efesus 4 ayat 26. Dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Firman Tuhan ini dengan perkataan lain mengatakan, it's okay kalau kamu marah, itu adalah emosi natural manusia. Allah sendiri adalah Allah yang murka, bisa murka. Dia murka terhadap dosa. Tuhan Yesus ketika dia datang ke dunia ini, dia juga marah melihat ketidakadilan, ketidakbenaran, dan ketaatan. Jadi itu adalah sesuatu yang normal, saudara-saudaraku. Kadang-kadang bisa mendidik orang lain. Tetapi diingatkan, kamu boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Karena kemarahan itu, ketika kita kehilangan kendali dan kehilangan kesabaran, maka kemarahan itu sudah mulai muncul dalam diri kita, benar? Ya. Orang biasanya mulai emosi nih. Tetapi saudaraku, jangan biarkan itu berkembang. Kendalikan, kontrol dirimu. Marah boleh, berbuat dosa jangan. Dikatakan di situ kan, jangan biarkan matahari terbenam, tetapi kamu masih marah. Itu bukan berarti kita boleh marah sampai jam 6 sore. Bukan, tetapi ini berbicara tentang waktu. Jangan lama-lama. Karena semakin lama engkau membiarkan amarahmu, maka semakin besar kemungkinan engkau akan berbuat dosa. Dan kalaupun saudara akhirnya sudah berbuat dosa, karena saudara marah, saudara harus cepat-cepat meredam.
bahkan membuang amarah itu. Karena kalau tidak, dosa itu akan berekskalasi, berkembang, dan bertambah banyak. Jadi saudara-saudaraku, kalau marah, jangan lama-lama. Segera kuasai dirimu dan buang kemarahan itu. Jangan biarkan matahari terbenam, engkau masih dalam keadaan marah. Jangan memendam kemarahan. Memendam kemarahan itu juga bahaya. Saudara-saudaraku, kemarahan itu kan seperti dinamit. Dinamit itu ada yang disebut dengan explosion, biasanya di dalam perang, artinya dia menyebar keluar, menyakiti orang lain, atau bisa juga implosion. Implosion artinya itu dinamit itu seperti kalau mau menghancurkan gedung, ya, dia tuh ledakannya tidak keluar tapi ke dalam. Begitupun dengan kemarahan. Dia bisa eksplosif seperti dinamit menyakiti orang lain, tetapi implosif juga berbahaya. Memendam di dalam diri akhirnya bisa membuat orang itu menjadi sakit. Ya. Jadi jangan memendam kemarahan, justru redam kemarahan. Apalagi kemarahan yang terus-menerus dengan ofensif, dengan aktif mengeluarkan kata-kata makian, destruktif, maka akan membuat engkau berdosa. Dosamu akan semakin banyak. Dan juga engkau bisa membuat orang lain berdosa, bukan saudara saja. Ketika orang nggak suka, orang itu juga kembali lagi akan memaki saudara, bahkan akan menonjok saudara. Ya, saudara sudah membuat orang lain berdosa. Jadi cepat lepaskan pengampunan, redam, buang kemarahanmu. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, yang firman Tuhan katakan, bagaimana kita caranya untuk menaklukkan kemarahan adalah jangan beri kesempatan kepada iblis. Dan ini adalah bahaya yang lebih jauh lagi. Udah ada pihak ketiga yang masuk. Siapa itu? Iblis. Ayat tadi katakan, ayat yang ke-27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena kalau iblis sudah campur tangan, maka eskalasi dosamu pasti akan terus meningkat. Suasana pun akan semakin kacau, saudara akan saling menyakiti, saling melapor polisi, orang lain bisa jadi korban. Misalnya orang tua kita, anak-anak kita, dan lain sebagainya. Ya. Karena kita juga banyak mendengar berita kriminal ya, yaitu tentang pembunuhan. Dan itu terjadi karena apa? Karena kemarahan. Kemarahan yang terus-menerus dipelihara. Dan akhirnya iblis masuk dan membuat orang balas dendam. Bahkan dengan cara yang lebih parah, bisa membunuh. Banyak sekali berita pembunuhan dengan motif balas dendam karena amarah. Kemarahan itu dapat merusak kesaksianmu sebagai pengikut Kristus. Apalagi di depan orang-orang yang non-Kristen. Saudaraku, ada orang misalnya yang menggunakan stiker Kristen di mobil. Tulisannya, Jesus saves, I love Jesus. Tetapi ketika dia dipotong oleh angkot, ketika dia disalib oleh orang dengan cara yang kasar, maka dia buka kaca, ya, lalu memaki-maki orang itu. Padahal stiker di mobilnya ada tulisan Jesus save. Dan ini berarti tidak menjadi kesaksian. Ada orang atau keluarga yang pulang gereja karena gerejanya agak telat sedikit seperti kita sekarang, mungkin agak lama, sehingga perut sudah lapar, ke restoran. Tetapi restorannya penuh, akhirnya makanannya lama keluar. Dan akhirnya marah-marah gitu. Gimana sih? Lambat banget nih, restoran apaan nih begini? Ya. Lalu, mohon maaf Pak, kata pelayannya sambil melirik ada Alkitab di meja. Itu tidak menjadi kesaksian, saudara-saudaraku. Kalau sudah begini, iblis akan bertepuk tangan dan dia akan merajalela dalam hidupmu. Nah, memang itu tujuan iblis. Tujuannya adalah membuat orang jatuh, tidak terkecuali kita anak-anak Tuhan. Dia bertujuan supaya relasi sesama manusia menjadi rusak dan juga relasi dengan Allah. Karena semakin banyak
orang-orang yang berbuat dosa karena kemarahan, Allah makin tidak berkenan hatinya. Hati-hati ya saudara, jangan marah dalam waktu yang lama. Kuasai dirimu dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Hal keempat, saudara-saudaraku, adalah gunakan kata-kata untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Kata-kata yang diucapkan, kata-kata yang ditulis di WA, di grup. Kalau ada orang yang salah, gunakan kata-kata yang membangun. Ayat 29 tadi katakan 29 itu ya, maaf salah. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi bangun di mana perlu, supaya mereka yang dengar beroleh kasih karunia. Saudara-saudaraku, saya pelajari ada teknik untuk menghadapi kemarahan orang lain, dan saya alami juga. Biasanya orang yang marah itu akan emosi, akan berteriak. Saudara-saudara, semakin tinggi emosi orang, semakin rendah logika orang. Jadi saudara tidak akan bisa menjelaskan apa-apa kepada orang yang sedang marah. Biarkan saja dulu dengan sikap yang merendah. Ya. Dan saudara-saudaraku, hal yang kedua, kalau kita menghadapi orang marah, tetapi kita mungkin membalasnya, menjawabnya dengan suara yang tetap tenang, tetap lembut, ya, bahkan dengan nada yang yang persuasif, maka secara psikologi orang itu akhirnya secara tidak sadar juga akan meniru suara saudara dan akan merendah. Dan akhirnya kemarahan orang lain itu akan berkurang. Dan memang itu yang saya alami. Kembali ketika saya menghadapi customer yang marah-marah ketika saya masih memiliki restoran. Ya, saya lebih baik saya diam. Dan ketika saya ngomong dengan gestur yang merendah dan suaranya yang rendah. Maka orang itu pasti akan turun emosinya. Bahkan dia pun akan menurunkan volumenya. Jadi saudara-saudaraku, sekali lagi, kita harus cepat mendengar, lambat ngomong, dan juga menanggapi orang dengan suara yang rendah. Perkataan yang baik di sini, di dalam Alkitab, di dalam ayat ini tentunya harus disampaikan dengan intonasi dan nada yang rendah. Karena menurut pengalaman saya, kalimat yang baik sekalipun ketika diucapkan dengan nada yang tinggi, nada yang sombong, itu bisa disalah tanggapi oleh orang lain. Malah bisa meningkatkan kemarahan orang lain. Saudara-saudaraku, ini pengalaman saya minggu lalu, saudara-saudaraku. Saya sedang duduk makan dengan Lina, dengan Monci, dan ada saudara saya di situ. Di restoran di depan gereja kita, di People's Cafe. Dan saudara saya satu itu ya, namanya Hana, dia masuk, dia datang, dia bawa gelas dari restoran lain, gitu ya. Lalu datanglah seorang pelayan wanita menegur saudara saya itu dengan sebenarnya kalimatnya benar, dia menjalankan tugas, tetapi dengan cara dan nada yang salah, bahkan cenderung nyolot. Dan yang ada adalah saudara saya itu menjadi marah dan nggak mau nurut. Tetap gelasnya itu ditaruh di atas meja. Nggak lama kemudian manajernya datang menyapa dengan cara yang berbeda, ya, dengan cara yang baik. Dan lucunya saudara-saudaraku, oke mas, ya, saya mau simpan dan saya mau pesan minum dong. Oh, saya juga mau pesan makanan. Saudara-saudara lihat akibatnya, bedanya orang yang menegur dengan cara yang baik dengan cara yang salah. Yang satu membangkitkan kemarahan orang, yang lain meredam kemarahan orang. Di dalam bagian lain di kitab suci juga mengajarkan untuk lemah lembut di dalam berbicara. Amsal 15 ayat 1 mengatakan jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Saudara-saudaraku, hal yang kelima, bagaimana kita menaklukkan adalah bergantung pada Roh Kudus. Saudara-saudaraku, 4 cara yang sebelumnya, yang sudah kita bicarakan tadi, tidak akan berhasil tanpa kita bergantung kepada Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara-saudaraku,
kita harus mengandalkan Roh Kudus. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara berbicara kepada Tuhan dalam doa dan mencari kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Tadi di ayat 30 mengatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang penyelamatan. Jadi saudara-saudaraku, sebaliknya, kalau kita mau mengendalikan kemarahan, maka kita harus mengandalkan Roh Kudus. Kita nggak mungkin lah bisa mengendalikan kemarahan kita. Karena lingkungan orang-orang yang sangat membuat kita kesal. Belum lagi orang-orang yang buat kita dongkol dan marah. Tanpa kita meminta pertolongan Roh Kudus di dalam doa pribadi dan firman Tuhan, maka kita tidak akan berhasil. Dan saudara-saudaraku, cara yang kelima ini membawa saya kepada cara yang terakhir yang dapat kita petik dari firman Tuhan di dalam menaklukkan kemarahan. Yaitu firman Tuhan katakan, ampuni orang lain sebagaimana kita diampuni Tuhan. Ini adalah yang penting di dalam Efesus 4 ayat 32. Dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah telah mengampuni kamu. Saudaraku, sadar nggak saudara, bahwa Yesus dalam pengajarannya sangat menekankan tentang pengampunan. Dia mengajarkannya, salah satunya di dalam doa Bapa kami, yang kita ucapkan dari mulut dan harusnya dari hati, setiap hari Minggu. Paling tidak setiap hari Minggu dan juga setiap hari Rabu. Kita katakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi saudara, dari ayat ini, gimana caranya kita bisa mohon ampun sama Tuhan atas dosa-dosa kita? Jawabannya adalah, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita harus minta ampun sama Tuhan. Kita minta supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, seperti sebagaimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi kita harus meminta Tuhan untuk mengampuni kita dengan cara yang sama seperti kita mengampuni orang lain. Saudara, ini sebenarnya bukan hanya sekedar dosa, tetapi sebuah kalimat mungkin dengan bahasa yang halus dari Tuhan Yesus di dalam kalimat dalam doa Bapa kami, ya, tentang bahwa kita harus mengampuni kalau kita mau diampuni Tuhan. Dan kalau kita buka di seluruh ayat ini di dalam Matius 6, Yesus mengakhiri pengajaran dengan doa Bapa kami, bahkan mengakhiri doa Bapa kami dengan dia mengatakan begini, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat 15. Tidak mengendalikan kemarahan, bahkan memeliharanya, adalah hal yang sangat buruk. Karena kemarahan itu nyata, dia justru merampas pengampunan Tuhan dari kita. Kemarahan dan ketidakmauan kita untuk mengampuni akan diintai terus oleh iblis. Dan dia akan melihat ini sebagai kesempatan untuk mulai merusak hubungan kita dengan Allah. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga. Karena iblis berjalan berkeliling bagaikan singa yang mengaum dan mencari orang yang ditelannya. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, maksud saya Rasul Petrus mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan, berkeliling sama seperti singa yang ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara-saudaraku, mari kita tentang menaklukkan kemarahan yang kita dapat hari ini. Berhenti marah. Jangan marah lama-lama. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Gunakan kata-kata yang bangun. Bergantunglah pada Roh Kudus. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah kita harus mengampuni sesama. Saudara-saudaraku, kiranya Tuhan menolong saudara dan saya dalam mengatasi dan menaklukkan kemarahan yang muncul dalam diri kita.
Dan kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat membuang sisa-sisa kemarahan yang mungkin saat ini masih bercokol dalam hati kita. Dan itu berpotensi untuk merusak diri kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti hati kita. Kita mampu untuk mengampuni mereka dengan memandang pengampunan yang sudah terlebih dahulu Dia berikan kepada kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengakui Tuhan bahwa sesungguhnya secara pribadi kami tidak mampu Tuhan untuk membuang racun kemarahan dalam hidup kami. Karena seringkali kami berhadapan dengan orang-orang yang kata-katanya, perangainya, tingkah lakunya itu begitu merongrong kami, begitu membangkitkan emosi kami. Dan kami juga masih hidup di dalam lingkungan yang kadang kami melihat ketidakadilan. Kami tidak mampu Tuhan. Apalagi kalau di dalam keluarga kami ada orang yang terus mungkin memancing kami untuk marah ya Tuhan. Karena egoisme. Tuhan, sekali lagi kami mohon pertolongan Roh Kudus supaya kami mampu menaklukkan amarah. Tetapi bukan hanya itu. Kami marah. Dan itu hanya mungkin kalau kami bergantung kepada Roh Kudus. Kalau kami bergantung kepada Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kami, sehingga kami mampu untuk mengampuni orang lain. Jika saja ada di antara jemaat-Mu yang masih menyimpan, memendam kemarahan saat ini ya Bapa, hamba mohon belas kasihan dan kasih karunia Tuhan, yang kiranya boleh menguatkan mereka, jiwa mereka, untuk dapat melepaskan pengampunan, membuang dendam, benci, mampu untuk forgive and forget. Tidak hanya forgive, tetapi not forget, tetapi forgive and forget. Roh Kudus tolong kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Yesus, tiba saatnya kita akan memasuki perjamuan kudus. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus mengajarkan kita tentang makna dari perjamuan Tuhan. Di dalam surat 1 Korintus 10, dia mengatakan begini, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kamu membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Jadi barang siapa yang dengan cara tidak layak, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini diberikan bagi kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi.
Perjamuan ini mengingatkan bahwa Allah sudah menerima dan mengampuni kita. Oleh karena itu, jangan terus menyimpan kemarahan, apalagi dendam kepada sesama. Berdamailah dengan diri sendiri dan juga dengan sesama. Seperti Allah kepada kita melalui Yesus Kristus juga sudah mendamaikan dirinya. Semuanya sudah tersedia di depan saudara. Hampiri meja Tuhan kita dengan kejujuran, dengan penuh syukur dan iman yang menantikan perjamuan kawin anak domba kelak. Mari saudara, rendahkan hatimu, tundukkan kepalamu, berdoalah secara pribadi. Jujurlah pada Tuhan Yesus. Jika saudara masih menyimpan hati yang gundah, menyimpan kemarahan akibat relasi yang belum pulih, mintalah kekuatan dari Roh Kudus untuk memampukan saudara dan saya berubah. Lalu bersyukurlah. Silakan naikkan doa pribadimu. Sementara itu, pemuji dan pemimpin pujian akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Saudaraku, Tuhan Yesus sudah hadir di tengah saudara. Dan Dia berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk dunia." Ia juga berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak akan dapat berbuat apa-apa." Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas segala karyamu di dalam ciptaan dan sejarah keselamatan. Engkau sudah wujudkan rancangan kudus itu sejak awal ciptaan sampai hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, karena memberi anugerah yang sulit untuk kami selami, yaitu mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu melalui Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal.
Bahkan Engkau memberi kami makan sejak di meja anak-Mu yang kudus. Terima kasih untuk roti dan anggur yang semuanya adalah milik-Mu. Kami sungguh terpesona dan terpukau atas teladan, ketaatan, kesetiaan, dan ketekunan yang Engkau tunjukkan dalam hidup-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau rela menjadi sama dengan kami, bahkan Engkau mengosongkan diri-Mu sedemikian rupa sampai mati di kayu salib demi membayar hutang-hutang dosa kami. Kekudusan-Mu sudah menginjak kepala si ular, bahkan merobek kematian dan bangkit dari kubur. Sungguh sulit bagi kami untuk menyelami misteri karya-Mu dari alam maut yang luar biasa itu. Namun kami percaya bersama dengan umat-Mu di sepanjang zaman bahwa misteri iman itu bukanlah sebuah bayangan, bukanlah sebuah ilusi. Dan ajarlah pada hari ini kami menikmati apa yang sudah Engkau singkapkan dan juga menghormati apa yang sudah Engkau sembunyikan. Terpujilah Engkau yang mengaruniakan Roh Kudus-Mu, sehingga kami selalu memiliki penolong yang lain dalam mengembara di dunia ini. Kiranya Roh Kudus-Mu memenuhi kami melalui roti dan anggur yang akan kami makan dan minum, sehingga kami boleh mengecap, boleh merasakan Tuhan kami dengan Engkau ya Kristus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, nama yang agung dan penuh kuasa, kami berdoa. Saudara-saudaraku yang bisa berdiri, saya undang berdiri. Yang saudara mau duduk nggak apa-apa, tapi dengan sikap yang sempurna dan hormat. Pada malam ia diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat dan memecah-mecahkannya, lalu ia memberikan kepada murid-muridnya. Mari kita angkat roti yang oleh firman Allah adalah tubuh Kristus. Dan sebelum kita memakannya, saya meminta Ibu Dianita Nasution untuk berdoa bagi tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau memberi tubuh-Mu, nyawa-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah menebus hidup kami. Hanya karena anugerah-Mu, kami ditebus, diselamatkan, dikuduskan, dan disucikan. Terima kasih Bapa, Engkau telah menjadikan hidup kami milik-Mu, menjadi kekasih hati-Mu, milik kesayangan-Mu. Ampuni Bapa akan semua kedagingan kami, ego kami, kemarahan kami, ketidakbenaran hidup kami, kenajisan kami, ketidaktaatan kami, dan semua perbuatan kami yang menyakiti hati-Mu ya Bapa. Sucikan dan kuduskanlah kami ya Bapa. Layakkan kami untuk ada bersama-Mu, di hadirat-Mu, di cinta-Mu, selalu ada di hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami masuk ke perjamuan kudus. Tuhan Yesus yang melayakkan kami untuk menyatu dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, percaya ini adalah tubuh Kristus. Amin. Karena kepercayaanmu pada tubuh Kristus, makanlah dengan penuh ucapan syukur, makanlah sambil mengingat bahwa tubuh Kristus telah dicabik-cabik, dipecahkan bagi kita. Makanlah dengan penuh ucapan syukur.
Mari kita angkat cawan anggur kita ke atas. Kita meninggikan darah Kristus. Dan sebelum kita meminumnya, saya minta kepada Ibu Emi untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat tangan kami, mengangkat anggur yang kami imani adalah darah Kristus yang tercurah 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami adalah orang yang berdosa, sehingga lewat darah-Mu yang tercurah mengingatkan kami, supaya kami selalu mengingat akan kasih Kristus, pengorbanan Kristus dalam hidup kami. Tuhan, Engkau sudah menjadikan kami lewat penebusan-Mu, darah-Mu tercurah, kami menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan lewat menyatunya tubuh dan darah Kristus dalam diri kami, kami pun semakin hidup, bermakna, berkenan, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa berkati kami semua. Kami yang lemah tubuh, Tuhan Engkau yang menguatkan kami. Kami ada yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan lewat minum. Amin, amin, amin. Dan kami percaya Tuhan memulihkan setiap kehidupan kami, sehingga kami menjadi hidup yang baru di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Sesudah itu, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur dan Ia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Ambillah. Saudara percaya ini adalah darah Kristus? Saudara percaya hari ini engkau menerima mujizat? Saudara yang ada pergumulan sakit penyakit di tubuhnya, boleh taruh tangan kiri saudara pada bagiannya yang sakit, atau kalau tidak terjangkau boleh taruh dada sebelah kiri. Saudara yang punya pergumulan pribadi, relasi, dan lain sebagainya, dan termasuk juga bergumul di dalam mengatasi kemarahan, saudara juga boleh taruh tangan kiri saudara di dada saudara. Karena iman dan kepercayaanmu pada Yesus Kristus dan kuasa darahnya, maka minumlah dengan penuh ucapan syukur. Minumlah sambil mengingat darah Kristus telah dicurahkan. Di luar darah Kristus tidak ada pengampunan dosa. Minumlah. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dengan tetap berdiri dan sikap sempurna, mari kita dengan segenap hati mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Allah Tritunggal dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
balik ke langit dan bumi, dan kepada dan kepada Yesus Yesus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita susah di bawah pemerintahan disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, jemaat. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari lengkapi dan sempurnakan ibadah saudara kepada Tuhan hari ini dengan membawa korban persembahan bagi Tuhan. Dengarlah firman Tuhan yang mengatakan dari 1 Tawarik 16 ayat 29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Selamat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah sumber dari segala sesuatu, Allah pengasih dan sumber keadilan. Tolong kami untuk hidup dengan keberanian dan dalam kebenaran untuk selalu mengikuti jalan-Mu. Beri kami keinginan untuk semangat untuk berbagi berkat melimpah yang sudah kami terima daripada-Mu kepada sesama kami yang membutuhkan. Terimalah dan berkatilah persembahan yang kami kembalikan kepada-Mu saat ini. Di dalam satu nama yang telah memberi kami kehidupan, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian,
Saya, Penatua Baby Meidi, atas nama Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat, mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bersama kita telah beribadah di GRI Berkat secara live Zoom. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Renaldo Panggabean atas firman yang diberikan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam pelayanan Bapak, kegiatan, serta keluarga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, diingatkan pada tanggal 14 November 2021, ibadah raya kita dengan tema Selalu Mengeluh, yang akan dibawakan oleh Pendeta Horas Sihaan. Akan dapat Bapak, Ibu dapati beribadah bersama di YouTube channel pada pukul 10 pagi. Setiap hari Rabu pukul 19.30, Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat melaksanakan renungan tengah minggu yang dilakukan secara live di Facebook dan YouTube channel Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Dan pada setiap hari Jumat pukul 19.30, kami melaksanakan doa malam, mengundang seluruh Bapak, Ibu, Saudara sekalian, juga kerabat atau saudara dari Bapak, Ibu sekalian, untuk bersama bergabung dengan kami di live via Zoom. Untuk diinformasikan kepada keluarga semuanya, kepada anak-anak kita, ibadah Aba Berkat pada pukul 9 pagi dilakukan pada Minggu 1 dan 3 dan 5 pada YouTube Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Namun pada minggu kedua dan keempat kita melakukan pertemuan secara live Zoom. Dan ibadah ini dibagi dalam 2 kelas, ibadah untuk kelas kecil untuk 1 sampai dengan 10 tahun dan kelas besar untuk 11 sampai 15 tahun. Ibadah youth dengan nama Bless Impactful Generation dilakukan pada setiap Sabtu kedua dan keempat pada pukul 19.00 dilakukan secara Zoom. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat, jika ada jemaat yang ingin melakukan konseling pribadi, kunjungan, penyerahan anak, baptisan, pernikahan, kedukaan, dukungan doa, dan lain sebagainya, dipersilahkan menghubungi pendeta atau majelis dari Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat, atau bisa menghubungi hotline Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat di 0819 2807 0901. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mengundang Bapak Pendeta Horas Sihaan untuk berdoa sihaan. Berdoa syafaat, mohon maaf. Ya, Bapak, Ibu, Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita teduhkan hati kita fokus dalam doa syafaat, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur Bagimu ya Tuhan, yang kami sembah, kami puja di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Hari ini kami sudah beribadah, sudah berbakti kepadamu ya Tuhan, lewat kebaktian kami pada pagi menjelang siang hari ini. Segala puji dan syukur bagimu Tuhan yang sudah memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Kami kembali diingatkan, kami kembali dinasehati, bahkan kami tertegur ya Tuhan, bahwa dalam kehidupan ini kami masih rentan dengan kemarahan. Kemarahan, bahkan mungkin kemarahan yang tidak beralasan sama sekali. Kami sering lost control Tuhan. Oleh sebab itu, kami datang kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami semakin dibaharui dari sehari ke sehari, agar lewat kebenaran firman Tuhan, kami bisa semakin mengontrol emosi kami, mengontrol kemarahan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu, berkati setiap kami yang masih rentan dengan racun-racun kemarahan ini ya Tuhan.
Berdoa berkati hamba-Mu, gembala kami yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kau pakai dia dalam setiap lingkup pelayanan, di bidang apapun ya Tuhan. Berkati dan sertai, berikan hikmat di dalam masa-masa perkuliahannya ya Tuhan. Agar dapat diselesaikan dengan baik. Berkati keluarga, Ibu Gembala berserta dengan kedua putrinya. Tuhan memberkati. Berkati juga kami, para gembala, wakil gembala, hamba dan pendeta Yesus Wajab, dalam segala kegiatan kami, dalam segala pekerjaan kami. Tuhan sertai kami, bahkan seluruh majelis yang ada. Engkau berkati penatua, para diaken, dan para pengurus. Tuhan Yesus, saat ini kami menaikkan syafaat kami kepadamu Tuhan. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin pemerintahan kami yang ada. Pemerintahan pusat, presiden, wakil presiden, para menteri, juga pemerintahan daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT di setiap lingkungan kami. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Korote, ada 34 provinsi. Tuhan berkati, ada kerjasama yang baik antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Karena banyak sekali tugas yang harus dikerjakan demi baiknya negara kami ini ya Tuhan. Salah satunya adalah untuk penanggulangan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami bersyukur kalau bangsa kami sekarang sudah semakin turun orang yang terpapar COVID. Tapi kami tidak boleh jumawa, kami tidak boleh leha-leha Tuhan. Kami harus terus menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Untuk langkah pemerintah yang terus melakukan vaksinasi ya Tuhan, agar rakyat juga dapat menyambut dengan baik. Karena ini, kalau ini kami lakukan Tuhan, maka bangsa kami, bangsa yang luas ini, bangsa yang tersebar dari puluhan ribu pulau, akan terciptalah herd immunity ya Tuhan. Secara khusus kami yang ada di Jakarta ini, Tuhan yang memberkati vaksinasinya ya Tuhan. Kami juga berdoa, memang masih ada kasus COVID di negeri kami ini Tuhan. Bahkan ada 11.000 lebih kasus aktif. Kami berdoa, Tuhan lawatlah mereka. Sehingga oleh lawatan Tuhan, saudara-saudara kami yang terpapar COVID ini dapat mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati akan dokter, para perawat yang terus memberikan kekuatan kesembuhan. Tuhan memakai mereka di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepadamu untuk kota Jakarta. Tuhan memberkati akan pemerintahnya, Anies Baswedan dan wakilnya, juga para wali kota kami serahkan. Tuhan berikan mereka hikmat, agar keputusan, langkah-langkah yang mereka berikan, dan langkah-langkah yang berpihak kepada seluruh warga Jakarta, demi baiknya, bukan langkah-langkah yang sepihak kepada golongan atau kelompok. Kami berdoa Tuhan, sekali lagi berikan mereka hikmat. Kami terus berdoa ya Tuhan, untuk gereja-gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang sudah melaksanakan gereja tatap muka, Tuhan juga yang memberkati. Mereka terus melakukan protokol kesehatan dengan baik. Bahkan termasuk gereja kami ya Tuhan. Kami terus berdoa. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi pergumulan dari gerejamu ini. Tidak hanya pertumbuhan secara kuantitas Tuhan, tapi secara kualitas. Agar kami terus rindu untuk semakin dekat kepada Tuhan. Agar kualitas kami semakin teruji di hadapan Tuhan. Kami tidak hanya sekedar tahu banyak firman, tapi kami mengenal siapa sang firman itu. Kami dapat melekatkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk kerinduan gereja kami di dalam renovasi Tuhan yang akan dilakukan pada bulan-bulan ini. Kami berdoa Tuhan memberkati orang yang akan bekerja di dalam renovasi gereja kami ini Tuhan. Dengan kerjasama dari hamba-Mu Pendeta Yesus Wajab. Tuhan memberkati siapapun yang akan merenovasi gereja kami ini. Dapat dikerjakan dengan baik ya Tuhan. Hingga pada akhirnya kami bisa gunakan, kami bisa manfaatkan gereja kami ini. Untuk kami bertatap muka. Kami berdoa dari tempat ini. Untuk gedung kami yang ada di Kompleks Golden Plaza. Di Blok G nomor 15-16. Kami terus berdoa, Tuhan berkati gedung ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tentu banyak biaya yang dibutuhkan ya Tuhan untuk renovasi gereja ini. Tapi kami percaya tangan-Mu yang besar, Allah kami yang kaya, sanggup untuk mencukupkan
semua dana yang kami butuhkan, khususnya dalam renovasi gereja kami ini, Tuhan. Tak lupa kami berdoa, ya Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang tengah menghadapi sakit penyakit. Kami berdoa kepadamu, ya Tuhan. Berkati akan Bapak Niko yang ada di Belanda, di dalam pemulihan sakit penyakitnya. Tuhan lawat hingga Bapak Niko mengalami kesembuhan sempurna. Begitu juga dengan Ibu Neti Sinaga, sakit kanker payudara. Tuhan berkati, angkat sakit penyakit ibu ini. Tuhan topang dia, sehingga di dalam masa-masa pergumulan sakit penyakit, ia tetap mengandalkan Tuhan. Begitu pula dengan Opung Joshua Situmorang dalam pemulihannya, Tuhan juga yang memberkati. Kami berdoa kepadamu Tuhan, untuk gembala kami juga di dalam pemulihan kesehatannya. Tuhan yang memberkati. Berikan dia hikmat untuk ia juga bisa menjaga kesehatan dengan baik. Begitu pula dengan Ibu Dianita, Ibu Agustina, Bapak Iwan Hasan, Bapak Lito Espiritu, Bapak Deden Manurung, Bayuni, juga Bapak Willy, juga Ibu Barbara Tison, Ibu Linda Panggabean Tuo, dan Ibu Sonia Cabandar, dan Pak Beni Yosef. Kami serahkan semuanya. Tuhan, Engkau adalah tabib ajaib yang sudah menyembuhkan saudara-saudara kami ini. Tuhan Yesus, ada jemaat-Mu yang bersuka cita karena pertambahan usia. Maka Tuhan berkati saudara Christian Butar-Butar, saudara Rio Helniha, saudari Dewi Ratna Indrasari, saudari Nuriani, dan saudari Evin Sinuraya. Tuhan, Engkau berkata umur panjang ada di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Tuhan Yesus yang melimpahi sukacita mereka dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu, ya Tuhan, di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Sandy Lintungan, Bapak keluarga Fani Kuncoro, dan apapun yang menjadi kerinduan pergumulan keluarga ini, Tuhan yang memberkati. Secara khusus untuk Fani dan Putri, apapun yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan telah mempersatukan mereka. Berikan upah buah kandungan untuk keluarga ini. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu, untuk biji mata Tuhan, Yerusalem, untuk Israel. Kami berdoa Tuhan yang memberkati bangsa ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini seluruh doa kami, ini seluruh pergumulan kami, dan ini seluruh ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, selamat hari Minggu semuanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bisa berdiri, silakan berdiri. Kita akan segera menutup ibadah kita. Kita akan bertemu minggu depan di YouTube ya. Tapi bulan depan minggu pertama kita akan minggu pertama bulan Desember itu adalah minggu Advent yang kedua. Jadi kita akan beribadah secara live Zoom. Dan saudara-saudaraku, kita ini akan nggak bertemu muka lama, ya kan ya? Ibadah kita hanya melalui Zoom. Jadi kalau boleh saya sarankan, saudara pada saat ibadah, supaya saya tahu keberadaan saudara dan kita saling mengetahui, ya semua buka videonya pada saat ibadah. Jadi walaupun kita nggak bisa bertemu face to face secara fisik, tapi paling nggak kita bisa melihat secara virtual ya saudara ya. Tapi kalau saudara sinyalnya terbatas nggak apa-apa. Tapi kalau bisa itu profile picture-nya itu picture-nya itu di gambarnya gitu ya. Jadi nggak hitam-hitam kayak begini nih gitu ya. Ada gambarnya ya. Dan izinkan saya nih menyapa yang jarang ketemu ya.
nggak usah dibuka videonya, tapi lambaikan tangan saja, Bu Sandri, kemudian Pak Samsuri, ya, Ibu Dian, Oma Ana, Lina, kemudian Bu Novi, Angel, Ongki, Dewi, kemudian Pak Lito, ya, dan Ibu Indah. Ibu Indah ini siapa ya? Saya boleh buka Itu itunya? Lasta. Oh, Lasta. Lasta. Bukalah Anaknya. dulu Bu Lasta videonya. Nah, begitu dong. Jadi kita Itulah Bu bisa Lasta. lihat. Ya. Oke, baik ya. Jadi salam ya sama Pak Demen dan anak-anak dan saudaraku. Saya sungguh bersuka cita bisa bertemu ya, muka dengan muka walaupun secara virtual. Mudah-mudahan bulan depan juga kita bisa muka dengan muka. Mari kembalilah ke tempatmu masing-masing dan berjuanglah di dalam mengatasi dan menaklukkan kemarahan supaya engkau jangan berbuat dosa, supaya engkau berkenan di hati Allah, dan berjalanlah dalam kehidupanmu dengan iringan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya cinta kasih dan anugerah serta rahmat dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara dari sekarang ini sampai Yesus datang nanti pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Silakan duduk, bersatu sejenak. Silakan.